Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Senang. di Wonder Home Podcast. Kita kali ini ketemu dengan Bapak Ali Maksum. Gimana Mas Ali? Saya panggil Mas aja ya. Ya, begitulah. Baik, alhamdulillah. Mas Ali Maksum ini kalau asli dari Saya dari Ponorogo, Jawa Ponorogo Timur. ya, Jawa Timur. Ya, Dusun Bogem ya, daerah ya, Bogem Bogem ya. ya. Buyanan, Bogem, Buyanan. Bogem Buyanan. Nah, Ya, oke. Nah, ini Pak Ali Maksum ini sekarang diberi amanah sebagai Sekretaris Prodi di Hubungan Internasional program Magister Ya. di UMY. Hmm. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol isu-isu tentang keinternasyonalan, Mas Maksum, bisa cerita nggak? Ini orang dari Buyanan, Bogem, Ponorogo, kok kemudian isunya lompat tiba-tiba punya ekspertis kepakaran di bidang hubungan internasional itu ya. gimana ceritanya, perjalanannya itu? Apa namanya, agak lucu. Jadi setelah saya menghabiskan masa belajar sekolah menengah dasar, menengah, atas di Ponorogo. Di Kemudian saya misinya memang ya cari beasiswa. Jadi cari program S1 itu kalau bisa gratis gitu. Kalau bisa gratis. Tapi ya minimal kita dapat financial support lah yang gitu. Tapi di perguruan tinggi negeri gagal. Kemudian alhamdulillah diterima di Universitas Hang Tuah di Surabaya. Di Surabaya. Dengan beasiswa juga di dari beasiswa. Angkatan Laut. Gitu. Jadi saya full gratis. Itu berdasarkan apa beasiswa? Karena punya keluarga yang angkul bukan. Angkatan Laut. Jadi Angkatan Laut itu punya yayasan namanya Yayasan Nala. Dan di Marinir itu punya yayasan namanya Bumyamca. Jadi Bumyamca itu yayasan punya Angkatan Laut. Jadi dia mempunyai yayasan kemudian memberi beasiswa kepada putra-putri Indonesia sebetulnya. Tidak memandang Angkatan Laut atau bukan. Kebetulan saya apply dan kemudian dapat beasiswa itu. Sampai lulus, kemudian saya tidak tahu mau kemana biasa ya. Jadi kemudian saya mencoba. Sebentar sebelum dilanjutkan Mas Ali. Kira-kira confidence Pak Ali di Hang Tuah itu kok bisa diterima mendapatkan beasiswa itu karena apa? Padahal ya katakan di SD-nya MI ya. Madrasah Ibtidaiyah, TK-nya juga PSM, Ya, Pesantren Sabitul Mutakin, terus kemudian MTS gitu. Ya. Artinya kan agama banget lah basicnya ada hubungannya gitu. dengan Angkatan Laut. Lah itu kira-kira itu apa? Itu memang dari segi kalau dulu Danem ya. Danem. Jadi Danem saya betul. Waktu itu ya cukup mencukupi untuk dapat beasiswa itu gitu. Jadi kemudian saya apply dan alhamdulillah diterima. Oke. Di Hang Tuah mengambil apa? Di Hang Tuah saya waktu itu mengambil karena saya basicnya IPA waktu SMA. Tapi karena ngambil jurusan IPA tidak diterima, saya jadi malas gitu ya. Pengen pindah haluan gitu. Yang sosial. Kan saya ngambil yang kira-kira marketable lah Pak itu waktu itu. Saya ingin mengambil administrasi, ada yang waktu administrasi negara. Ya, jadi saya ambil administrasi negara. Oke. Selesai tahun berapa di Hang Tuah 2006. Terus kemudian yang memperjalankan untuk ke luar negeri? Kemudian saya setelah 2006, lah kebetulan saya masih 2006. Jadi sekretaris komisariat waktu itu ya. Jadi aktivis juga? Iya. Waktu itu jadi sekretaris komisariat HMI komisariat perkapalan di ITS. Komisariatnya perkapalan? Iya. Basisnya komisariatnya di ITS. Betul. Ininya, jadi Indonya. Waktu itu saya kemudian ada sering berhubungan dengan beberapa alumni, salah satunya Profesor Daniel M. Rosyid di Jawa Timur, Profesor Guru Besar di ITS. Kemudian saya bergabung dengan beliau untuk menjadi asisten beliau lah.
gitu. Dan asisten peneliti mengajar. betul, jadi asisten di Pusat Studi Kelautan di ITS. Ya, saya menjadi asisten beliau untuk di pusat studi itu. Saya sambil cari-cari beasiswa, kemudian dapatlah ke Malaysia itu. Itu melalui jalur profesor tadi itu Bukan, atau saya cari sendiri. sendiri? Jadi waktu itu internet meskipun masih belum seperti sekarang, tapi waktu itu sudah bisa akses. Kemudian saya ya seperti biasa mencari informasi melalui internet. Kemudian saya apply ke Malaysia itu. Nah, dapatlah. Tetapi waktu saya lihat di list waktu itu S2 di University Malaysia Sabah. Nama kampusnya University Malaysia Sabah. Di situ tidak ada administrasi negara. Nah, saya sebenarnya kan ingin ke administrasi negara. Linear gitu. Linear. Nah, tetapi waktu itu kok nggak ada. Karena saya dapat diterima, ya berarti kan saya harus memilih kan. Saya lihat nih, oh ada HI. Saya pilih HI. Gitu jalannya. Gitu ya. Jalannya apa itu namanya? Oportunis ya. Oportunis ya, pragmatis ya. Apa kebetulan yang membawa berkah gitu. Jadi, waktu itu saya baru saja membaca bukunya Samuel Huntington, namanya judulnya The Clash of Civilization. The Clash of Civilization. In the New World Order ya. Jadi waktu itu saya membaca itu dipinjemin saudara saya. Begitu saya tertarik. Maka kemudian itu menjadi salah satu bahan saya untuk menyusun proposal master itu. Tesis. Jadi saya ada bahan itu. Meskipun bidang saya bukan HI, tapi saya melihat itu kemudian ya udah adanya HI, ambil HI saja. Oh gitu. Adanya HI. Yeah. Oh begitu masuk diterima di Universitas Malaysia Sabah tadi itu. Diterima begitu saja, nggak langsung milih dari awal jurusannya atau prodinya apa? Sudah milih. Cuma masalahnya di situ administrasi negara tidak ada, adanya HI, sosiologi, antropologi. Saya tidak suka, maka saya pilih HI, itulah yang menurut saya ya ini yang agak cocok kayak gitu. Pokoknya yang proposalnya cepat jadi itu. Tapi yang sebelum itu yang mendrive Pak Maksum untuk saya pengen belajar ke luar negeri nih. Apa itu? Padahal ya pintu keluar negeri kan macam-macam, bisa jadi TKI, bisa jadi tapi drive itu dari mana? Jadi waktu itu saya memang waktu di Pusat Studi Kelautan itu sering melihat CV-CV para dosen di ITS ya. Waktu itu sekolahnya di Amerika, di Eropa, di Jepang dan macam-macam. Ya, saya pengen gitu seperti itu. Ternyata hebat jadi dosen itu. Lalu kebetulan saya pengen memperbaiki nasib lah. Memperbaiki nasib. Itu namanya meningkatkan, menapaki tangga sosial. Betul. Jadi kalau saya menetap di situ bukan berarti tidak baik, bukan, tapi ya ingin menjadi lebih baik. Gitu. Jadi salah satunya ya bersekolah itu. Kemudian saya diterima. Sejak itu saya berusaha untuk mencintai hubungan internasional. I see. Jadi meskipun administrasi negara ke hubungan internasional dan sistemnya betul-betul berbeda. Jadi kalau di bayangan saya ketika sebelum datang ke sana ada kelas, ada tugas, ternyata tidak ada. Oh, nggak ada coursework sama sekali? Sama sekali. Hanya matrikulasi 1 minggu. Apa isinya matrikulasi? Untuk metodologi saja. Jadi begitu langsung by research. Ya. Dan nulisnya tentang apa research untuk masternya itu? Awalnya saya menulis tentang kebijakan luar negeri China waktu itu. Lalu ditanya sama supervisor saya, apakah kamu bisa bahasa Cina? Wah, saya tidak bisa, Prof. Maka disuruhlah memilih judul yang kira-kira saya bisa untuk mencari datanya, yaitu tentang hubungan Indonesia-Malaysia waktu itu. Maka jadi saya belajar tentang diplomasi, teori-teori hubungan internasional, itu secara otodidak, bukan by classes ya, bukan by train ya. Jadi saya memang untuk kepentingan riset itu tadi. Riset. Tapi kan ada academic advisor, tempat bertanya lah, berdiskusi gitu kan mesti ada. Ya
supervisor saya itu. Supervisornya itu. Oh, gitu. Jadi judulnya tentang hubungan Indonesia-Malaysia. Malaysia. Mengangkat 3 tema besar, yaitu Ambalat, TKI, dan terorisme. Dan terorisme. Tiga isu itu. Oke. Terus kalau dari tesis itu apa yang jadi argumen intinya itu? Bahwa memang konstelasi politik internasional itu sangat berpengaruh terhadap konstelasi politik dalam negeri dan hubungan bilateral. Jadi artinya ketika situasi dunia itu mengalami perubahan, maka di sana akan mempunyai dampak konsekuensi politik baik secara domestik maupun bilateral. Jadi misalkan ketika Perang Dingin selesai, pasca Perang Dingin, di sana ada transformasi antara narasi komunis kapitalisme menjadi ya seperti yang disampaikan oleh Francis Fukuyama itu sebagai the end of history itu ya. Jadi menganggap bahwa kapitalisme sebagai the last man itu. Nah, di situ akan mendrive yang namanya demokrasi, globalisasi, sehingga mendorong yang awalnya tidak ada masalah dengan demokrasi menjadi bermasalah karena dikritik sama Amerika, sama negara Barat bahwa semua harus demokratis. Sama pemegang lisensi demokrasi yang merasa memegang lisensi demokrasi. Nah, disitulah kemudian mengubah yang namanya konstelasi politik di Indonesia, yang Soeharto yang sebelumnya otoriter dianggap tidak demokratis. Padahal sebelumnya he is ally of the US ya. Ally ya. Dalam konteks Perang Dingin kan dia ally, dia sekutunya gitu, dia sekutunya. Kalau pengaruh langsungnya terhadap misalnya kasus Ambalat karena TKI di situ dengan adanya perubahan politik dalam negeri, dengan adanya demokrasi itu otomatis elemen-elemen politik dalam negeri itu berubah. Paling mendasar apa? Media. Jadi dengan adanya demokrasi, media bebas, ya disitulah media secara tidak langsung memainkan peran yang namanya propaganda. Dan propaganda itu boleh jadi tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tapi untuk konsumsi luar negeri yang pasti itu berkorelasi dengan negara tetangga. Misalkan ketika Ambalat. Jadi ketika Ambalat sebenarnya itu masalah kecil. Tapi karena di Indonesia beritanya begitu deras ya, dan masif, itu menjadi masalah. Jadi panas nasional gitu. Betul. Semuanya berasa ikut. Kemudian diikuti dengan berbagai skenario, misalkan demonstrasi membakar bendera Malaysia. Itu kan dipicu dari namanya media itu. Artinya saya berkesimpulan bahwa ya di sini ada benang merahnya, bahwa di sana ada perubahan konstelasi politik global ke dalam negeri, kemudian ke hubungan bilateral. Itu yang saya teliti seperti itu. Gitu. Oke. Terus kemudian masih berhubungan dengan HI itu S3-nya juga mengambil HI. Sama. Tapi di kampusnya saya di University Science Malaysia di Center for Policy Research and International Studies. Oke. Di sana juga by course atau by research juga? Sama by research. Tidak pernah kuliah saya. Jadi, karena ilmu coursework-nya diwakili dengan laduni. Betul. Laduni tinggal nulis. Jadi semua otodidak. Semua otodidak ya, luar biasa. Ini nggak perlu guru yang macam-macam lah gitu. Ya gurunya supervisor saya. Supervisor ya. Oke, terus kemudian di S3 juga sudah meneliti tentang langsung fokus ke salah satu dari 3 tadi itu atau? Jadi langsung saya fokus ke 2 saja, yaitu tentang Ambalat dan TKI. Langsung 2 Ambalat saja. ke TKI. Karena yang terorisme sudah waktu itu agak kurang relevan menurut saya. Jadi ya memang ada keterlibatan misalkan Dr. Azhari, kemudian Nurdin Emtop di Indonesia, tapi dalam beberapa poin terkait dengan teori itu yang lebih cocok ya Ambalat dan
TKI dan itu TKI yang soal hubungan konstelasi politik internasional iya. dengan nasional itu tadi yang ya. terkait dengan teori saya menurut saya itu. Teorinya yang dipakai apa nama Jadi nama teorinya teori saya itu seperti apa? menggunakan yang namanya realism. Jadi realism itu sangat national interest ya, namanya national interest itu the ultimate goal of national foreign policy. Jadi kalau di dalam teori ya tujuan utama negara itu ya national interest ya. National interest masing-masing. Dan waktu itu saya melihat bahwa yang cocok untuk diteruskan menjadi tesis ya Ambalat itu karena terkait langsung dengan sovereignty dan TKI ya jelas itu national interest kita TKI ya. Para TKI di untuk Malaysia. proteksionisme. Oke. Menarik. Gitu. Oke, terus kemudian kalau yang berkenaan dengan Ambalat kan sudah case-nya sudah selesai pada saat itu. Belum selesai. Sampai sekarang belum selesai. Itu kan namanya dipospon ya. Dipospon. Jadi yang sudah selesai yang sengketa di itu Sipadan Ligitan itu ya. Itu juga masuk tesis saya itu Sipadan Ligitan itu. Jadi selain Ambalat ada Sipadan Ligitan. Nah, bedanya kalau Sipadan Ligitan kan itu sudah selesai di International Court of Justice di Den Haag, kemudian diputuskan Malaysia berhak. Karena alasan historis dan yang real memanage ini di sana. Kalau Ambalat ini potensinya gimana? Potensinya itu sebenarnya bukan pulau ya, tapi itu blok ya, semacam blok Ambalat. Karang-karang kecil, tetapi di sana ada potensi minyak. Nah, yang menjadi persoalan adalah di sana ada istilahnya pertindian ya. Jadi ada limits ya, overlapping di situ. Jadi karena Ambalat dan Sipadan dan Ligitan itu milik Malaysia. Otomatis garis zona ekonomi eksklusifnya jadi bertambah. Jadi itulah yang Malaysia punya klaim gitu, Malaysia punya klaim. Dan itu sampai sekarang belum selesai karena ya kedua negara belum mencapai kesepakatan itu dan sangat-sangat alot itu. Jadi mungkin kalau dalam penelitian saya dalam case Ambalat itu ya memang itu sering dipakai untuk coverage ya, untuk menutupi dan untuk kepentingan politik saja. Untuk kepentingan politik domestiknya masing-masing. Oke. Jadi kalau untuk menunjukkan nasionalisme dari si calon pemimpin. Jadi ketika dalam penelitian saya dalam kasus Ambalat misalkan, itu justru dimanfaatkan oleh politisi-politisi di Jakarta karena waktu itu pemerintah sedang menaikkan harga minyak waktu Pak SBY di periode pertama ya. Ya, yang sampai bawa kapal atau apa ke sana. Gitu. Jadi itu supaya kalau menurut saya itu supaya orang pengalihan isu lah seperti itu. Pengalihan isu supaya tidak fokus ke harga minyak tapi ke Ambalat. Tapi kalau menurut jenengan dari sisi legal argumen gitu, legal standing dari masing-masing negara gitu, kuat mana? Ya, kalau memang secara formal itu kan kalau menurut saya ada setengah kekhawatiran juga ya. Jadi kalau membawa case ke ICJ, ya takut peristiwa Sipadan Ligitan berulang kan begitu. Maka perundingan menjadi alat ya begitu. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang sulit untuk dipertemukan. Jadi kalau mengutip katanya Pak Muldoko waktu itu menjadi Panglima TNI, itu memang progresnya sangat lambat. Saya tidak tahu maksudnya progresnya sangat lambat itu apakah dalam arti perundingannya atau apa, saya belum yang real memanfaatkan blok Ambalat itu belum ada. Misalnya kalau memanfaatkan itu entah mengeksplorasi minyak di sana sebelumnya sudah ada. Jadi sebelumnya seperti Shell, kemudian Petronas, kemudian ada
dari Oh, Italia Petronas ada, masuk tapi ketika 2004-2005 ada sengketa case itu. itu, terus semua dilarang beroperasi, jadi itu menjadi status quo lagi Ah, oke, sampai sekarang. oke. Shell itu masuknya dari Indonesia atau dari Malaysia? Awal dari Indonesia, karena di Indonesia tidak mendapat konsesi, kemudian Shell masuk ke Malaysia, dikasih sama Petronas. Sama Petronas. Ya, Sekarang dia kan partnernya ya, Petronas kalau di jadi sana. Shell main dua kaki itu, dia di I Indonesia, see. pindah ke Malaysia dapat. Wah, rawan juga. Artinya kalau Ya, misalnya dari sisi histori Petronas masuk, Shell pun masuknya lewat Malaysia, ya, itu kan kurang lebih sama dengan si padahal betul, kita. betul. Oke, Jadi ada, terus kemudian ke TKI. Penelitian tentang TKI yang sampai sekarang ya. ya. Kalau penelitian itu terkait Hmm. dengan ya tadi geopolitik juga sama. Jadi di sana ada perubahan secara drastis ya perspektif antara Indonesia dengan Malaysia itu. Jadi ketika Presiden Soeharto masih berkuasa, persoalan-persoalan identitas itu tidak muncul karena dijaga oleh Pak Harto yang komitmen dengan Pak Mahathir untuk menjaga keserumpunan itu. Tapi ketika Soeharto sudah lengser, tidak ada yang bisa menjaga keharmonisan itu, dan ASEAN kehilangan yang namanya patron istilahnya. Jadi ketika ASEAN tidak ada patron, yang lain mencoba misalkan Mahathir, Thaksin, Lee Kuan Yew atau dan seterusnya tidak berhasil seperti Pak Harto. Jadi memersatukan. Ya, jadi ketika tidak ada patron, maka di sana ada ya sedikit-sedikit clash itu ada. Dan dampaknya salah satunya termasuk persoalan identitas itu mulai muncul. Jadi ketika progres pembangunan Malaysia lebih cepat, di sana banyak orang Indonesia yang awalnya ke sana dosen, mahasiswa, lama-lama menjadi TKI. Kalau guyonannya stand up comedian itu kan bukan Indonesianya yang salah, Malaysianya seleranya menurun dari dosen jadi TKI. Ya itu juga betul juga. Jadi itu salah satu pemicu juga. Jadi ketika persoalan identitas itu muncul, sebenarnya waktu Pak Harto juga ada, tetapi kan karena tadi media tidak memainkan isu itu ya tidak menjadi persoalan ya. Gitu ya. Tapi ketika kemudian media sudah bebas karena demokrasi dan sebagainya, di sana belum demokrasi karena keran demokrasi masih tertutup waktu itu ya. Sekarang sudah mulai terbuka ya. Ya, sedikit demi sedikit. Jadi perbedaan tipologi itu yang menyebabkan kemudian cara melihat TKI dan cara melihat permasalahan TKI itu menjadi lebih rumit ya. Jadi kalau Indonesia itu menganggap sebagai human rights, tapi kalau orang Malaysia ya ini bagian dari persoalan buruh migran ya biasa seperti itu. Dia melihat seperti itu. Melihatnya sebagai buruh migran. Iya, buruh migran, bukan Indonesianya ya. Bukan Indonesianya. Dan national interest-nya apalagi di sana Bumi Putra first. Jelas. Gitu kan. Yes, exactly. Oke. Ya, tapi ini balik lagi ke soal TKI tadi. Memilih isu TKI tadi sebagai sebagai selain tema penelitian. Iya. Ada kedekatan kultural kan? Iya, saudara saya banyak menjadi TKI. Jadi gitu ya. Saya juga TKI mungkin ya. Jadi kalau saya TKI itu tenaga kerja intelektual. Tenaga kerja intelektual. TKI. Tapi saya merasakan betul ya di sana sering teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak yang itu. Kemudian saya sering bergaul dengan saudara-saudara itu. Jadi main bola, keluar biasa. Jadi saya bisa merasakan itu. Bisa merasakan suasana batin, betul, derita dan bahagianya mereka. Mulai dari yang ilegal sampai yang ekspatriat saya gaul dengan mereka ya. Jadi saya tahu ya alhamdulillah dengan pengalaman itu, kebetulan waktu itu saya menjadi anggota PPLN ya. Jadi apa itu PPLN itu? Panitia Pemilihan Luar Negeri. Oh, PPLN, Panitia Luar Negeri Pemilu. Jadi
adanya kesempatan itu saya manfaatkan untuk memang betul-betul masuk ke wilayah-wilayah yang memang di situ basisnya teman-teman itu. Sehingga saya tahu situasi yang ya apa yang terjadi di sana, saya waktu itu alhamdulillah bisa merasakan itu. Jadi saya bisa, kalau meneliti itu saya bisa ya secara apa ya, etnografi ya. Etnografi, kalau istilah siapa itu yang menerjemahkan getih gitu. Ya. Getih itu Saya bisa ya. Jadi itu salah satu motivasi saya, dan memang secara pragmatis ya itu sangat potensial itu untuk menjadi apa namanya, research yang marketable. Bagi saya marketable itu ya, research itu. Ya, selain ya satu marketable, dua dekat dengan isu yang dialami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia juga. Betul. Tapi pergulatan identitas orang Indonesia di Malaysia itu semacam apa sih? Katakan bedanya orang yang katakan permanent resident, yang kemudian permanent resident itu apa? IC merah. IC merah, terus IC biru yang itu sudah jadi warga negara sana, pindah jadi warga negara sana gitu ya. Atau pekerja ilegal itu gimana yang jenengan amati itu? Ya, ada yang jika berpindah warga negara memang berpindah segalanya, artinya dari sentimen dan sebagainya. Itu masuk ikut berubah, ke emosi juga ya? Betul. Ada yang memang formalitas juga ada, artinya memang warna biru, tetapi dalam kesehariannya ya Indonesia. Merah putih gitu ya? banyak. Dan itu ya macam-macam lah, kalau sudah di lapangan itu sudah yang berbicara bukan itu lagi ya, apa yang dihadapi ya itu yang terjadi ya. Jadi yang ilegal juga sama. Yang ilegal itu menurut saya lebih menarik lagi ya. Jadi saya menemui ada yang sama sekali tidak membawa apa-apa. Jadi datang ke sana itu paspor tidak ada, bongkoan gitu ya? KTP tidak ada. KTP pun nggak ada? Tidak ada. Saya kan mendaftar pemilu. Kok bisa? Artinya ada yang beranggap apakah Malaysia ini provinsi yang ke-34 di Indonesia? Gitu ya. Jadi saya melihat ya orang kita itu pemberani sebenarnya. Orang Indonesia itu pemberani. Untuk tidak menyebut nekat. Ya kira-kira begitu ya. Jadi gitu, tidak membawa apa-apa, tapi bisa sampai sana. Gimana itu ya? Ya ada lah, kalau cita-cita untuk menelusuri itu bisa jadi riset juga itu. Bisa gimana bisa sampai ke sana itu. Kalau imigran awal kan nggak masalah. Tidak masalah. Soal kewarganegaraan kan bukan isu. Penelitiannya Pak Mahdi tentang orang Kerinci yang ke sana itu ya sudah sebangsa setanah air sebenarnya. Tapi sama. Ada kemerdekaan, ada penjajahan segala macam kan bikin identitas kebangsaan itu muncul gitu, berubah. Sama seperti orang Jawa, kalau yang generasi awal ya masih bisa bahasa Jawa. Tapi Jawanya sudah Jawa kuno ibaratnya. Jadi sudah arkaik kuno gitu. Tidak, kalau kita ngomong paham, tetapi sudah beda cara pelafalan dan saya sudah beda. Tapi kita paham. Mereka berbahasa Jawa itu. Itu yang sering menimbulkan sering menjadi katalis. Kalau saya mengatakan katalis integrasi ya begitu. Jadi dia bisa bahasa Jawa, kita bisa bahasa Jawa, jadi nyambung. Jadi dan mereka kan mesti ada momen nostalgia ini dari tanah. Betul. Dan banyak dari mereka pasti ketika mereka berbicara dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, ya pasti menyebut saya, nenek saya, atuk saya dari Indonesia. Itu biasa itu. Itu dengan perasaan yang tone-nya bangga, senang, gembira gitu, atau gembira. Bukan rendah diri gitu ya? Bukan. Itu di mana-mana begitu. Dan itu yang menurut apa yang saya teliti, yaitu menjadi salah satu faktor penting kenapa kita masih harmoni seperti itu, masih terjaga, ya salah satunya itu faktor identitas itu. Hubungan antara Indonesia Malaysianya tadi itu ya. Okay. Karena di dalam level people to people itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Ada masalah ya. State to state juga tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika ada pihak ketiga, misalkan media, yang kemudian mempropaganda itu yang seringkali menjadi masalah. Tapi kan ada juga yang misalnya stereotype
Indonesia itu orang Indonesia di sana itu Ya. begini, gitu stereotype. Ada. Terus kemudian bener nggak kata-kata misalnya Indon itu bermakna peyoratif untuk Ya. menyebut orang Indonesia? Ya, dalam beberapa perspektif memang iya mengatakan kata Indon itu meredahkan. Tetapi kalau dalam penelitian saya itu menunjukkan bahwa ya kata Indon itu sudah muncul tahun 65, 60-an sudah ada. Jadi kalau kita lihat surat kabar tahun 63 ya, 63 ketika Malaysia berdiri ya, sebelum kan tanah Melayu ya. Kemudian ada konfrontasi, ada Malaysia. Itu bukan lebih awal lagi. Jadi ketika merdeka tahun 57 itu kata Indon sudah ada. Oh, itu sudah ada ya. Sudah ada. Jadi sorry. Waktu itu ada perundingan konfrontasi antara Indonesia Malaysia. Itu saya melihat sebuah video semacam video seperti Discovery dokumentasi. Itu ada kata Indon waktu itu sudah ada. Artinya memang kata Indon itu ya memang sebenarnya untuk penyebutan simpel saja. Netral saja. Jadi seperti kalau sana Bangladesh tidak disebut Bangla. Kalau yang setahu saya Indon, Bangla. Kalau Cina tetap Cina. Jadi sebetulnya awalnya untuk memudahkan penyebutan saja. Tapi entah bagaimana kemudian kata Indon itu dipersepsikan sebagai peyoratif itu. Itu saya melihat dalam beberapa itu memang ada yang memang mempersepsikan seperti itu. Tapi kalau orang Indonesia yang jadi TKI kemudian di sana sudah hidup di sana, ya mereka juga menggunakan kata itu. Kamu dari Indon ya? Gitu. Gitu. Itu biar tidak ada. Sebenarnya tergantung konteksnya juga barangkali ya. Kalau konteksnya ngobrol asik gitu ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau konteksnya heated gitu. Itu seperti seperti pisuan di Jawa Timur kan ya sama. Jadi kalau ngucapinya sambil guyon ya nggak ada masalah. Tapi kalau sedang marah ya itu jadi masalah. Sama kayak tadi Indonesia sama. Jadi kalau orang kita di sana seharian ya juga biasa. Pulang ke Indon ya itu biasa. Biasa ya. Biasa aja. Di dunia TKI itu maksudnya ya. Tapi kalau yang misalkan di kalangan kita yang misalkan ekspatriat itu memang mungkin sudah tertanam itu ya. Jadi itu sensitif. Oh, justru di tingkat yang agak educated, literate gitu, itu jadi agak sensitif justru karena merasa bahwa itu bagian dari itu tadi ada penyempitan makna ke arah penghinaan itu. Kalau yang di level TKI sendiri tidak ada masalah. Lebih egaliter gitu santai. Oke. Nah, sekarang gini, hubungan people to people antara Indonesia dan Malaysia ini kan juga terjalin panjang ya, selain tadi migrasinya tadi, itu juga ada hubungan misalnya. Kalau dulu itu pernah dengar nggak ada orang seperti Anwar Ibrahim itu kan kedekatan dengan Indonesianya juga kental secara intelektual ya, secara intelektual. Kalau pergaulan jenengan dengan orang-orang sana, ada nggak entah intelektual, tokoh Indonesia yang mereka admire gitu, yang mereka look up to, yang mereka ingin jadikan, ya mereka hormati lah gitu. Kalau secara historis ya saya kira pertama Hamka ya. Hamka itu Hamka ya. Profesor Dr. Hamka karena tafsirnya itu dikaji di sana. Lalu yang sering dikaji di sana itu justru Pramudia Anantatur. Oh, Pramudia mendapatkan well leadership di sana. Di sana. Lalu kalau di dalam dari segi intelektual ya saya kira dua orang itu yang masih dari sampai sekarang itu menjadi pembahasan ibaratnya gitu ya di sana. Tapi kalau dari segi tokoh politik ya tentu kita tidak bisa elakkan Pak Harto itu sangat-sangat berpengaruh di sana ya. Karena di sana karena beliau lama memimpin kan, jadi otomatis legacy-nya juga banyak. Jadi ada di Sabah itu ada sebuah kampung itu dinamakan kampungnya Soeharto.
Oh iya, Iya. hubungannya apa itu dengan Pak Harto di situ? Di sana itu kawasan perkebunan kelapa sawit, namanya Velda ya. Jadi Velda itu perusahaan di Malaysia, BUMN sana, tapi kemudian membentuk komunitas untuk peladang sawit itu dan dinamakan di sana suatu mungkin dugaan saya mungkin itu kebanyakan itu keturunan Indonesia mungkin yang petani-petaninya ya. Ya itu dugaan saya begitu. Gitu ya. Iya, saya kadang dulu kan saya dengar ya termasuk guru-guru yang diundang ke Malaysia tadi ada Pak Imaduddin Abdul Rahim yang sering ke sana, Hasan Langgulung tokoh pendidikan gitu, macam-macam gitu. Oke. Bagian kalau sekarang mungkin Ustadz Abdul Somad ya. Jadi Ustadz Abdul Somad di sana respected lah di sana. Respected. Dan dia kan cakap Melayunya bagus, kedekatan kulturalnya itu yang semakin mendekatkan. Orang Riau juga itu. Oke. Sekarang kalau soal ini bedanya kan pendekatan HI Pak Ali Maksum ini kan kultural gitu ya, etnografis gitu. Bedanya bukan bedanya ya. Kan ada juga yang studi hubungan internasional itu yang high politics gitu. Itu bedanya gimana itu? Apa bedanya? Atau itu dua madhab yang berbeda atau dalam konteks ke-HI-an gimana itu? Dua madhab yang berbeda. Karena kalau yang teori mainstream itu high politics ya. Jadi interrelations. Jadi interrelation itu berarti kan antar negara. Jadi kalau di HI itu dianggap ya paling keren itu gitu ya. Paling keren seksi gitu. Hubungan Ukraine, Rusia itu high politics ya. Tapi yang low politics itu yang orang dikatakan memang yang membuat HI itu kan konon katanya semakin kabur ya di situ. Karena dianggap wah ini bukan HI lagi, ini semakin sosiologis gitu. Tetapi menurut saya juga tidak bisa dielakkan karena apa? Perubahan transformasi global luar biasa dan itu kalau HI tidak respon, yaitu akan ketinggalan dengan disiplin ilmu yang lain gitu ya. Maka ya bagi saya itu saling melengkapi lah. Jadi yang high politics ya silakan, itu bagian dari mainstream yang harus menjadi core hubungan internasional yang kalau dalam bahasa teori itu ada non-traditional security, itu yang low politics itu ya health, poverty, education, ekonomi itu TKI itu termasuk non-traditional security studies. Ya itu yang kalau saya fokusnya di situ. Meskipun tesis saya sebetulnya high politics ya, foreign policy, Indonesian foreign policy itu termasuk high politics. Tetapi semakin ke sini concern saya ke migration itu ya. Itu yang ya migration low politics tapi moncongnya tertuju pada high politics, konteks hubungan. Ya, karena kalau dalam teori itu pembahasannya pasti dimulai dengan transformasi geopolitik dulu. Apa yang memicu sebuah kejadian ini muncul? Skala makronya, terus itu pasti ada induknya di situ. Oke. Tapi hal-hal yang semacam tadi itu hubungan TKI, migrasi dan segala macam itu kan tidak juga unik konteks hubungan Indonesia dan Malaysia. Itu terjadi di mana-mana. Di mana-mana gitu ya. Mungkin yang khas dalam konteks migrasi Indonesia Malaysia dibandingkan ya sekarang kan ada migrasi katakan orang yang terlibat negara-negara yang terlibat konflik itu kan pasti migrasi juga gitu. Migrasi juga. Kekhasan atau sumbangan model migrasi di Indonesia dalam konteks migration studies itu apa kira-kira? Kalau migrasi dalam konteks misalnya kalau saya bilang itu Nusantara di sini ya itu menjadi bagian dari culture sebetulnya. Dan ya tadi itu yang sebagai contoh yang teman kita yang tidak punya apa-apa, dokumen apa-apa bisa sampai sana. Itu artinya apa? Bahwa dia merantau itu menganggap bahwa ini bagian dari wilayah kita gitu. I see. Jadi dan karena kedekatan tadi
cultural ya. identity-nya ya Jadi karena yang dia lebih ya mungkin beda. keterpaksaan yang pertama. Tapi kalau terpaksa tapi beda identitasnya sangat jauh, saya kira juga tidak mudah. Tapi karena kebudayaannya dekat dan dia bisa perhitungan dia kan pasti minimal apa namanya ngobrol juga nyambung, paham bahasanya itu jelas. Jadi ketika motivasi itu ada dan di sana ada peluang ya pasti dia akan ambil itu. Dan itu sejarah migrasi Indonesia Malaysia itu sudah terjadi jauh sebelum adanya Indonesia Malaysia itu. Sebelum adanya negara bangsa Betul. bernama Indonesia dan Jadi Malaysia. dalam sejarah misalkan Sriwijaya, Majapahit, lalu Kerajaan Johor Riau, Johor Lingga, kemudian Bugis, Pahang, itu semua terjadi migrasi. Jadi sudah ya. Perdana Menteri Najib Razak itu keturunan Sultan Hasanuddin di Makassar. Itu sudah tahu semua. Karena itu migrasi yang terjadi ini ya sebetulnya alamiah saja sebetulnya. Tapi ya di situ ada kepentingan ekonomi ya itu wajar. Karena seperti migrasi keturunannya Najib atau Hasanuddin ke Pahang yaitu karena kepentingan politik juga kan begitu ya. Jadi dan itu yang mengubah konstelasi kemudian munculnya negara bangsa yang kemudian ternyata ya sebetulnya serumpun itu. Ya. Yang ke depan ini potensi yang memicu konflik selain setelah Sipadan Legitan, Ambalat itu apa kira-kira yang dengan modal kultural yang seperti itu kira-kira yang bisa membuat kedua ada nggak potensi-potensi yang membuat duanya clash, konfrontasi sebagaimana zaman kalau Soekarno konfrontasi mungkin kita tidak harapkan ya. Tapi apa namanya kita antisipasi gitu. Yang konflik perbatasan itu menurut saya penting untuk diantisipasi ya karena itu meskipun tidak frontal ya tetapi itu bisa menjadi benih-benih yang bisa memicu konflik yang lebih serius gitu ya jika tidak ditangani karena perbatasan itu kan seperti rumah kita dengan rumah tetangga ya. Jadi kan 1 inci pun tidak akan patok bergeser sedikit pun itu sensitif ya. Jadi itu makanya itu perundingannya sampai sekarang belum selesai. Di waktu Pak SBY berusaha untuk menyelesaikan, Pak Jokowi juga sama selalu berkomitmen untuk menyelesaikan itu tapi juga hasilnya sampai sekarang belum ada ya. Karena memang sulit ya. Apalagi pemimpin di Malaysia sudah berganti-ganti. Jadi itu yang orientasi mereka sudah mungkin tidak lagi mengurusi itu ya. Sudah konstelasi dalam negerinya sudah mumet untuk bertahan atau untuk mendapatkan kekuasaan barunya. Itu akhirnya itu menjadi tidak disentuh. Yang penting damai-damai saja, tidak masalah. Tapi kalaupun toh terjadi semacam konfrontasi ke depan, apa yang bisa menyatukan kedua bangsa? Ya itu. Jadi kalau dalam budaya Asia Tenggara itu dikenal sebagai budaya kampung. Jadi budaya kampung itu cair-cair saja, mudah bergaul sehingga berbagai konflik khususnya di Asia Tenggara itu sebetulnya mudah untuk diatasi asalkan budaya kampung itu dipakai. Misalkan apa ya tadi kita langsung ketemu ngobrol santai mungkin sambil nyanyi-nyanyi itu sebenarnya selesai masalah. Cuman yang dimasalahkan mau ndak itu bertemu, ngobrol, ngopi, mau enggak itu? Kuncinya di situ karena dari berbagai konflik entah di Kamboja, Thailand, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam itu semua selesai soft diplomacy. Dan peran Indonesia sering terlibat di sana. Ketika Pak Harto, Pak SBY, jadi peacemaker di mana-mana. Jadi budaya Asia Tenggara itu sebetulnya santai-santai saja, rileks. Jadi ketika komunikasi itu terjalin ya perasaan keserumpunan itu sebenarnya ada. Ada ya. Ada. Itulah yang bikin
rekonsiliasi Indonesia Malaysia pasca konferensi itu sangat cepat tuh ya karena itu. Karena delegasi Malaysia keturunan Minang, delegasi Indonesia keturunan Minang, keturunan Padang, keturunan Medan, ya sudah. Pada sama-sama Sumatera cair selesai. Kalau sepak bola potensi pemecah atau pemersatu itu salah satu juga. Karena itu yang menurut saya perlu diantisipasi juga. Karena makanya itu dalam kemarin ada salah satu pertandingan itu Fahri Husaini. Ya, itu ngajak makan bersama ketika. Karena itu sudah menjalar ke pemain juga akhirnya. Jadi yang bikin agak memanas itu. Agak memanas. Kan adrenalinnya kalau sudah ketemu Malaysia itu beda ya. Nggak hanya kesebelasannya, seluruh se-Indonesia ikut gitu. Iya. Tapi ya mudah-mudahan ini ya harmonis, justru apalagi Islam terbanyak itu kan di Indonesia Malaysia itu kan betul. Di sini ketimbang di negeri-negeri Timur Tengah disatukan. Kalau itu jadi percontohan yang bagus, insya Allah jadi percontohan ya Islam yang damai, Islam yang santai. Budaya kampung berbasis musyawarah berbasis keberanian untuk tabayun untuk ini. Oke, gitu dulu Mas Sam ya. Siap. Makasih banyak diajak ngobrol, dicuri dari RKTT Pasca Sarjana UMY. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi. Nanti berkunjung ke podcast di Wonder Home Library. Sampai ketemu lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.